Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membahas materi tentang memahami arti kewarganegaraan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamul Fawait Al-Ukhro, biasa dipanggil Fawa, dengan NIM 250904110044. Dan saya Muhammad Gilang Azhari dengan NIM 250904110028. Pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu adalah status hukum dan politis yang mengikat individu sebagai anggota sah suatu negara, yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara warga negara dan negara tersebut. Di Indonesia, kewarganegaraan mencakup segala hal terkait warga negara, termasuk cara memperoleh dan kehilangan status tersebut menurut undang-undang. Makna kewarganegaraan. Makna kewarganegaraan terdapat 4, yaitu identitas, jati diri, hukum, dan politis yang melekat pada individu sebagai anggota resmi suatu negara, yang membedakannya dengan bangsa lain. Yang kedua, status hukum. Ikatan formal legal antara individu dan negara yang memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta hak dan kewajiban hukum yang terjamin. Yang ketiga, peran sosial sebagai perilaku aktif, tanggung jawab, dan partisipasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, yaitu ikatan emosional, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme. Lalu unsur-unsur kewarganegaraan. Yang ke-1 yaitu darah keturunan. Merupakan kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya, menentukan kewarganegaraan dari seseorang. Yang kedua, daerah tempat kelahirannya. Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Artinya, jika seseorang dilahirkan dalam daerah hukum Indonesia, maka ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia, kecuali anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Lalu ketiga, pewarganegaraan naturalisasi. Meskipun seseorang tidak memenuhi prinsip isu sanguinis atau isu soli, ia akan mendapatkan kewarganegaraan dengan cara yang lain, yaitu kewarganegaraan atau naturalisasi. Selanjutnya, yaitu hak warga negara. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak masing-masing. Contohnya banyak, dan di sini kita memberi contoh 4, yaitu hak perlindungan hukum, yaitu setiap warga negara berhak atas perlakuan adil, persamaan di depan hukum, pasal 27 ayat 1, dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Yang kedua, pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, pasal 31. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Negara menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan berkumpul, baik lisan maupun tulisan, masuk dalam pasal 28. Yang keempat, memeluk agama dan beribadah. Setiap warga negara Indonesia bebas memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Lalu kewajiban warga negara. Yang ke-1 yaitu menaati hukum, menjunjung tinggi hukum dan pemerintah yang sah tanpa kecuali. Lalu kedua, membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan negara, itu ada di dalam pasal 23A. Lalu ketiga, ikut serta dalam upaya bela negara, wajib
berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara dalam pasal 27 ayat 3. Lalu keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menghormati perbedaan, menjaga kerukunan dan toleransi. Yang selanjutnya yaitu mengapa kita harus mengetahui apa kewarganegaraan itu, yaitu supaya membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, bermoral, dan cinta tanah air. Ia pentingnya memahami kewarganegaraan berfungsi sebagai benteng pertahanan karakter bangsa dari dampak negatif globalisasi, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum. Poin-poin penting dalam kewarganegaraan yaitu 1. Membentuk karakter dan identitas bangsa, menjaga keberlanjutan negara. Yang ketiga, menciptakan warga negara yang aktif dan kritis. Yang keempat, membangun kemampuan berpikir kritis yang kelima, menghadapi tantangan global. Lalu dampak jika tidak memahami kewarganegaraan yaitu tidak memahami kewarganegaraan dapat mengakibatkan hilangnya hak konstitusional, lalu rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, dan lemahnya kesadaran akan identitas nasional. Dampak tidak memahami kewarganegaraan yaitu hilangnya perlindungan dan hak asasi, lemahnya partisipasi politik, krisis identitas nasional, rendahnya karakter dan etika sosial, dan lalu ketidaktahuan hak dan kewajiban. Contoh sikap yang mencerminkan kewarganegaraan: 1. Sikap kemanusiaan dan hak asasi, yaitu saling menghormati hak dan kewajiban. 2. Toleransi beragama. Yang ketiga, sikap peduli. Yang contoh sikap mencerminkan kewarganegaraan: nasionalisme dan cinta tanah air, mencintai produk dalam negeri, mengikuti upacara bendera, dan terakhir menjaga kerukunan. Kesimpulannya yaitu memahami arti kewarganegaraan berarti menyadari bahwa kita adalah bagian dari negara yang memiliki hak dan kewajiban. Dengan kesadaran tersebut, setiap individu dapat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Atas kesalahan kata dan perbuatan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.